Terkait dengan Pak HK, ini dokumen-dokumen, ini saya juga lihat di media ya, bahwa ada dokumen yang dititipkan kepada seorang profesor, kemudian dibawa ke Rusia. Apakah akan dipanggil untuk diperiksa? Nah, sebetulnya kalau itu memang dokumen terkait dengan perkara yang sedang kita tangani, dibawa saja ke sini gitu. Itu dibawa saja ke sini, jadi nanti bisa kita sandingkan dengan dokumen-dokumen yang kita miliki. Jadi gini, penanganan perkara kita juga tidak pernah menjustifikasi seseorang. Sudah bersalah kan ada asasnya, asas praduga tak bersalah. Jadi terhadap tersangka itu orang yang tidak bersalah, itu praduga tak bersalah itu, sampai nanti ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, seperti itu. Kalau punya misalkan dokumen untuk men-challenge, bawa, tunjukkan kepada kita bahwa misalkan dokumen-dokumen tidak benar Pak, ini buktinya, saya buktinya di mana. Misalkan seseorang kita duga berada di suatu tempat di luar negeri. Nah, misalkan dia ada di Timur Tengah. Nah, dia memang ke luar negeri di hari itu, tapi tidak ke Timur Tengah, Pak. Saya ini buktinya paspor saya, ini capnya di sana, saya misalkan ke Jepang, ada buktinya, ditunjukkan kepada kita, sehingga kita di dalam berita acara kita itu akan kita masukkan. Kita juga tidak akan menghilangkan bukti-bukti yang disodorkan, yang dibawa oleh para saksi maupun tersangka gitu. Karena kita juga tidak ingin menzolimi siapapun gitu. Seperti itu. Jadi kalau memang itu berkaitan dengan perkara yang sedang kita tangani, silahkan dibawa saja untuk sebagai bentuk pembelaan gitu. Tunjukkan buktinya kepada kami, kepada penyidik gitu. Jadi penyidik juga tidak dalam rangka menghakimi, ya, menyalahkan, tidak. Ada asas praduga tak bersalah. Kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan tentunya juga kita akan mengikuti setiap aturan yang ada dalam melaksanakan proses penyidikan ini. Jadi tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut, silahkan untuk dibawa, dikonfirmasi kepada kita. Kemudian dari Mas Rahmat, ini terkait dengan Pak HK ada 2 perkara. Ini apakah terkait dengan penyitaan menghalang-halanginya disita HP dan bukunya? Bukan. Jadi begini, perkara yang pertama adalah terkait dengan penyertaan di dalam suap yang dilakukan oleh penyuap saudara HM Harun Masiku kepada pejabat di KPU, ya, saudara W dan lain-lain yang sudah menjalani hukuman. Kemudian di dalam perjalanannya KPK telah menetapkan saudara HM sebagai tersangka penyuap, ya. Jadi HM itu tersangka penyuap terhadap saudara W dan kawan-kawan, ya, komisioner KPU waktu itu. Nah, dalam perjalanannya ini kan perkaranya waktu itu tangkap tangan saudara W dan kawan-kawan, saudara T. Nah, itu tertangkap, dibawa, diadili sini, kemudian ini. Nah, ini HM sampai saat ini buron, tidak ada gitu kan. Sampai saat ini belum ditemukan. Seperti itu. Nah, dari pendalaman kami terhadap HM itu kan dicari kemana HM ini. Ditemukanlah bahwa HM pada saat kita akan melakukan tangkap tangan terhadap yang bersangkutan, ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh saudara HK, ya, di mana perbuatan-perbuatan tersebut itu
menjadikan saudara HM itu tidak bisa kita tangkap. Itu seperti itu. Nah, itu udah dijelaskan waktu penetapan tersangkanya Pak HK. Ada yang nyuruh direndam dan lain-lain kan HP-nya dan lain-lain. Ada yang ini nyuruh kabur dan lain-lain. Seperti itu. Jadi dia merintangi perkara atas nama tersangka HM.